Di dekat sungai, sepasang fotografer mencoba mengambil gambar burung-burung lokal dengan baik tapi mereka secara tidak sengaja menemukan mayat seorang wanita. Sementara itu, ahli patologi forensik terkemuka, Kang sedang menyelesaikan mengajar kelas lain di Akademi Kepolisian. Ini adalah semester terakhirnya sebagai profesor karena dia akan segera pensiun untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya yang tinggal di AS. Dia seharusnya berkunjung hari ini, tetapi perjalanannya tertunda. Setelah kelas selesai, Kang dipanggil oleh polisi untuk melihat mayat yang ditemukan di dekat sungai. Di sana, dia terkejut menemukan detektif Min, yang dulunya adalah muridnya. Min tidak dianggap serius oleh teman-temannya karena dia seorang wanita, dan dia sering diturunkan ke tugas-tugas kecil. Setidaknya kali ini, dia menemukan sesuatu yang berguna untuk memulainya, jejak kaki misterius yang dia potret. Kang melihat mayat itu dan menemukan bahwa mayat itu telah dipotong-potong, namun pembunuhnya meninggalkan semua bagiannya bersama-sama kecuali lengannya. Kemudian di kantor polisi, mereka memeriksa sedikit informasi yang mereka miliki. Korban adalah Eun-ah, seorang wanita berusia 29 tahun yang dilaporkan hilang. Kang meminta teori dan Min mengira pembunuhnya ingin mereka menemukan dan mengidentifikasi mayatnya. Detektif Yun memarahinya seperti biasa, mengira ini hanya orang gila yang menyimpan dendam, tetapi Kang setuju dengannya dan memintanya untuk tinggal untuk diautopsi. Kang bersikap dingin dan metodis dengan pekerjaannya, tetapi Min tidak tahan melihatnya lama-lama dan meninggalkan ruangan untuk muntah. Kemudian, Kang memberi polisi ringkasan otopsi awal. Eun-ah meninggal karena tengkorak retak yang disebabkan oleh benda panjang dan keras. Tanah yang mengandung granit ditemukan di lubang hidung serta mulutnya, menandai tempat di mana dia meninggal. Ada juga tanda-tanda garam yang menunjukkan dia dipotong-potong di laut, jadi tubuhnya dipindahkan antara pembunuhan dan pemotongan. Namun, bagian-bagian tubuhnya dibuang ke sungai, yang menambah lokasi ketiga ke dalam daftar. Min ingat ada perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek reklamasi pantai, dan pabrik mereka berada di tepi laut. Sementara itu, Yun mengetahui Eun-ah dulunya punya pacar, dan polisi dibagi menjadi beberapa tim untuk mengikuti kedua petunjuk ini. Yun berkeliling kota untuk menanyakan apakah ada yang melihat pacarnya dan harus menangkap beberapa penjudi hingga ia menemukan Bai Yangdu sedang bermain kuda. Ia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, tetapi Bai Yangdu bersumpah ia tidak melihat Eun-ah selama sebulan dan pada malam kejahatan itu ia berjudi. Sementara itu, Min mewawancarai beberapa manajer pabrik yang bersumpah bahwa mereka bekerja 24/7 untuk menjaga ketertiban, terutama karena mereka terus diganggu oleh para pengunjuk rasa lingkungan jadi tidak mungkin pembunuhan terjadi di sana tanpa mereka melihatnya. Namun, para pekerja menemukan lengan yang hilang di dalam tanah. Sore harinya, Min mengunjungi Kang di rumahnya untuk membahas kasus tersebut, dan dia diminta untuk membuka pintu dengan seutas tali yang ditinggalkan Kang di sana karena kunci elektroniknya rusak. Setelah mengelus anjing Kang yang ramah, dia menunjukkan foto-foto kejahatan itu kepada Kang, yang menyimpulkan bahwa pembunuh itu mencoba memberitahu mereka sesuatu, dan bahwa ketiga lokasi itu seharusnya memiliki kesamaan. Setelah itu, Min begadang untuk menyelidiki lokasi-lokasi tersebut. Keesokan harinya, dia harus menyerahkan laporan panjang yang ingin Yun lupakan, tetapi kepala Oh memberinya kesempatan. Kelompok lingkungan, Love Venus, telah berusaha menghentikan perusahaan konstruksi tersebut dari menghancurkan kehidupan laut dan sungai. Pemimpinnya Sung Ho menulis sebuah buku yang membandingkan sungai setempat dengan patung Venus yang terkenal dan cara pemerintah menghancurkan pesisir sungai dibanding dengan patung Venus. Di masa lalu, kerusakan ini sesuai dengan kondisi tubuh Eun-ah, dan ketiga lokasi tersebut semuanya sedang dibangun oleh perusahaan yang sama. Pada hari terjadinya kejahatan, terjadi konfrontasi antara pekerja dan pengunjuk rasa, sehingga operasi dihentikan selama 20 menit, menyisakan cukup waktu bagi pembunuh untuk menyerang. Pemimpinnya memiliki cacat yang menyebabkan dia berjalan dengan tongkat, yang juga sesuai dengan jejak kaki yang bengkok dan lubang kecil di lumpur. Penelitian Min ditanggapi dengan serius dan dia dikirim bersama Yun untuk menangkap pemimpinnya. Lee Sung Ho, yang menyerahkan diri dengan mudah, mengaku harus membayar atas perbuatannya. Kemudian di stasiun, Yun tidak bisa membuat Sung Ho berbicara tentang apapun selain pentingnya spesies yang hidup di sungai, jadi Min mengambil alih penyelidikan. Dia tahu keluarga Sung Ho adalah salah satu dari banyak yang kehilangan kapal mereka saat pembangunan dimulai, yang berarti mereka juga kehilangan mata pencaharian dan harus meninggalkan rumah mereka. Tak lama setelah ini, ayah Sung Ho, Tuan Lee meninggal dan saudara perempuannya Su Jin mengakhiri segalanya dirinya sendiri. Min juga mengungkapkan bahwa dia menyemprotkan air keluar untuk mengambil jejak kaki baru dari Sung Ho, yang cocok dengan jejak kaki di tempat kejadian perkara. Melihat bukti ini, Sung Ho mengakui bahwa dialah pembunuhnya. Sementara itu, Kang berada di bandara menunggu putrinya, tetapi putrinya tidak pernah datang. Ada orang asing mendekatinya untuk memberinya sebuah amplop yang dikirim oleh Sung Ho, dan di dalamnya dia menemukan foto putrinya Hyewon yang diikat. Orang asing itu sudah pergi sehingga Kang tidak dapat menanyakan apapun kepadanya. Dan pada saat itu,
Min meneleponnya untuk memberitahu bahwa pembunuhnya adalah Sung Ho, orang yang sama yang mengirim amplop itu. Kang bergegas menuju stasiun sementara ia menelepon seorang teman di bea cukai, yang mengonfirmasi bahwa Hyewon memang tiba beberapa hari lalu sesuai rencana dan penundaan itu adalah kebohongan dari para penculik. Kembali ke kantor polisi, Yun bertanya kepada Sung Ho tentang rinciannya, tetapi ia tidak mengatakan apapun dan hanya melihat jam seolah menunggu sesuatu. Kang kemudian tiba dan meminta waktu sebentar dengan Sung Ho, yang tidak terkejut melihatnya. Kesepakatannya sederhana, Kang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam 3 hari atau putrinya akan mati. Putus asa untuk membantu Hyewon, Kang bergegas ke laboratorium untuk melihat bukti apa yang telah ditemukan sejauh ini. Analis menunjukkan gergaji berlumuran darah yang mereka temukan, tetapi tes DNA belum dilakukan. Kang mengambil pisau bedah saat keluar dan pulang untuk menggunakannya pada anjingnya. Ia juga meminta evaluasi psikiatris terhadap tersangka untuk menunda penyelidikan. Setelah itu, Kang menelepon analis dan memintanya untuk menunggunya di kantor. Setelah analis keluar dari lab, Kang menyelinap masuk, mencuci gergaji, dan menutupinya dengan darah anjing sebagai gantinya. Min juga datang ke lab untuk mengambil hasil tes dan menemukan analis di kantor. Kemudian Kang muncul dan memberitahu analis untuk menyelesaikan pekerjaannya sebelum mengobrol dengan Min, mengatakan bahwa keterbatasan mobilitas Sung Ho tidak memungkinkannya untuk membunuh seseorang dan buktinya tidak langsung, jadi mereka harus menunggu laporan sebelum meminta surat perintah. Selanjutnya, Kang meminta bantuan dari seorang teman polisi dan mengunjungi Sung Ho di penjara, menginginkan bukti bahwa putrinya masih hidup. Sung Ho mengambil telepon Kang dan menelepon, membuat Kang marah ketika dia mengetahui Sung Ho hanya berpura-pura berbicara dengan seseorang. Kang mulai memukuli Sung Ho, tetapi kemudian terganggu oleh dering teleponnya. Hyewon, yang meminta bantuan ayahnya sebelum panggilan terputus. Kemudian, Kang meminta Sung Ho untuk memberitahu di mana senjata pembunuh itu berada. Tetapi dia menolak dan meminta Kang untuk memikirkan mengapa dia membunuh gadis itu. Langkah selanjutnya adalah membobol rumah Eun-ah. Kang menemukan kartu nama dan menelepon untuk bertemu Ah-ri, teman korban. Dia tidak mengenali Sung Ho dan menjelaskan bahwa tidak ada pria dalam kehidupan Eun-ah, kecuali Bai Yang-du, yang hanya seorang pengganggu dan bukan pacar yang sebenarnya. Keesokan paginya, analis memberikan hasil tes kepada Min dan mereka terkejut melihat darah pada gergaji itu milik seekor anjing. Kemudian di kantor polisi, Kepala Oh sangat marah dengan perkembangan ini, jadi dia meminta tim untuk menemukan senjata pembunuh itu secepatnya. Namun, Min dipermalukan atas kegagalannya dan diminta untuk tetap tinggal dengan dokumen-dokumen. Sementara itu Kang berusaha menemukan Yung-du. Ketika Min meneleponnya untuk meminta laporan otopsi, dia berpura-pura tinggal di rumah karena dia sedang sakit. Saat berbicara dengannya, Kang melihat Bai Yang-du di jalan dan bersiap untuk menangkapnya. Tetapi kemudian Min menyebutkan polisi sedang mencari senjata pembunuh dan Kang memutuskan untuk mengurusnya terlebih dahulu. Ia mengemudi seperti orang gila, Kang berhasil tiba di rumah Sung Ho terlebih dahulu dan menemukan fotonya bersama Park, orang asing dari bandara. Pada saat itu, polisi tiba, jadi Kang berlari untuk bersembunyi, tanpa sengaja menjatuhkan pisau bedah di jalan. Polisi mengambil pisau bedah dan menemukan linggis dengan darah di luar, menganggapnya sebagai senjata pembunuhan. Sementara itu, Min pergi ke rumah Kang untuk memeriksanya. Karena dia tidak menjawab bel, dia masuk ke dalam dengan menarik tali dan menemukan anjing itu, yang kakinya berlumuran darah dan diperban. Min membawa anjing itu ke dokter hewan, yang mengatakan kepadanya bahwa luka itu adalah luka sayatan dari pisau yang sangat tajam, mungkin pisau bedah. Lokasi luka itu menunjukkan bahwa luka itu sengaja dibuat. Kembali ke Kang, dia pergi ke kantor polisi setempat untuk mengirim gambar itu ke seorang teman polisi. Tetapi seorang polisi di sana mengenali anak-anak itu dan memberinya informasi yang dia butuhkan. Park adalah seorang anak yatim piatu yang dirawat oleh T.N. Lee, ia dan Sung Ho tumbuh sebagai saudara. Kakak perempuan Park dan Sung Ho, Sujin, pernah berpacaran, tetapi setelah ia meninggal, mereka pindah dari kota itu. Kang pergi ke rumah masa kecil keluarga Lee yang terbengkalai di tepi sungai dan meskipun sebagian besar rumah itu kosong, ia membobol kamar terkunci itu menghasilkan penemuan yang mengejutkan. Dindingnya dipenuhi foto-foto Eun-ah dan Hyewon. Ada juga artikel berita lama tentang seorang siswa yang diserang oleh 3 anak laki-laki dari keluarga kaya, tetapi anak-anak laki-laki ini dinyatakan tidak bersalah. Pada saat itu, Park tiba di rumah dan melihat Kang, menyebabkan dia melarikan diri. Kang mengejarnya dan tertabrak mobil dalam prosesnya, jadi pada saat dia mencapai Park, dia terlalu lemah untuk bertarung. Park memukulinya dan mengingatkannya untuk bermain sesuai aturan sebelum menjatuhkannya. Ketika dia bangun, Kang kembali ke kantor polisi, mengingat malam ketika putrinya jatuh sakit, dan meninju cermin dengan marah. Kemudian, Min diminta untuk membawa pisau bedah ke lab, dan dia ingat apa yang dikatakan dokter hewan. Dia bertanya kepada analis apakah lab itu pernah kosong, dan dia menunjukkan malam ketika Kang memintanya datang ke kantor. Kemudian, Min menggeledah kantor,
menemukan cermin pecah dan foto Sung Ho bersama Park. Sementara itu, Kang mengunjungi Sung Ho dan mengaku akhirnya ingat siapa dirinya. Gadis yang dilecehkan dari artikel surat kabar itu adalah saudara perempuan Sung Ho, Soo Jin, dan kesaksian Kang tentang laporan otopsi telah membantu para penjahat itu bebas. Dia menjelaskan bahwa dia hanya melakukan tugasnya saat itu dan sekarang polisi memiliki senjata pembunuh. Jadi Kang tidak dapat berbuat apapun untuk membantu Sung Ho lagi. Namun, Sung Ho tetap menolak untuk membatalkan kesepakatan dan menyuruhnya mencari cara. Sementara itu, para detektif menemukan bahwa linggis tersebut bukanlah senjata pembunuh yang sebenarnya karena darah di linggis tersebut tidak cocok dengan darah Heun Ah dan ketebalannya juga tidak cocok dengan lukanya. Setelah kunjungan Sung Ho selesai, Kang bertemu dengan Min, yang mencoba menangkapnya karena merusak barang bukti. Kang menjelaskan bahwa putrinya dalam masalah tetapi pergi tanpa memberi Min informasi lebih lanjut. Min memutuskan untuk menyelidiki Kang dan menemukan keterlibatannya dalam kasus Soo Jin. Tidak hanya Kang bertanggung jawab atas otopsi, Heun Ah adalah salah satu saksi. Min mencoba berbicara dengan Sung Ho tentang hal itu, tetapi dia hanya mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai Kang sebelum memberinya tongkatnya, mengklaim bahwa itu adalah senjata pembunuh yang sebenarnya. Sementara itu, Kang menemukan Bai Yangdu lagi dan memanggil Ah Ri untuk membantunya dengan sebuah rencana. Ah Ri mendekati Bai Yangdu untuk minum bersamanya di sebuah bar dan kemudian membawanya ke kamar hotel, di mana mereka menghabiskan beberapa jam bersama. Kang mengambil gelas yang digunakan Bai Yangdu dan Ah Ri mengambil benih Bai Yangdu sebelum menerimanya gajinya, meskipun dia melakukan ini karena dia ingin membalas dendam untuk Heun Ah. Tiba-tiba, Kang didekati oleh Min, yang menerima telepon dari Park untuk memberitahunya tentang keberadaan Kang. Namun, Park juga muncul dan membuat Min pingsan untuk memberi Kang waktu untuk menyelesaikan rencananya. Sementara Min dibawa ke rumah sakit, Kang kembali ke lab untuk akhirnya membuat laporan otopsi. Dia menanam sidik jari dan benih Bai Yangdu di dalam tubuh, sehingga laporan akhirnya membuatnya tampak seperti pembunuh. Saat bekerja, dia mengingat persidangan kasus Soo Jin, di mana Heun Ah telah bersaksi bahwa dia melihat Soo Jin bersama anak-anak lelaki itu dan dia tampak bersenang-senang. Kesaksian seperti itu membuat Ten Li menangis di tengah persidangan karena mereka mencemarkan nama baik putrinya. Kemudian Kang bersaksi bahwa tidak ada jaringan yang robek yang ditemukan di tubuh, jadi tidak ada bukti kekerasan. Kedua kesaksian ini membuat hakim memutuskan bahwa ketiga anak lelaki itu tidak bersalah. Pada saat para detektif mencoba untuk menuntut Sung Ho, dia mengikuti rencana Kang dan telah mendapatkan pengacara yang menjelaskan bahwa pengakuannya telah dilakukan di bawah tekanan dan sekarang dia mengambilnya kembali. Tongkat itu cocok dengan bentuk lukanya tetapi tidak ada darah di atasnya. Dan jejak kaki itu dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Sung Ho tinggal di daerah itu, jadi jejak kaki itu juga tidak dapat digunakan sebagai bukti. Kemudian laporan otopsi tiba, dan para detektif tidak punya pilihan selain membiarkan Sung Ho pergi dan menangkap Bai Yangdu sebagai gantinya. Ketika Sung Ho meninggalkan kantor polisi, Park menjemputnya dan Kang mengikuti mereka ke rumah mereka. Di rumah sakit, seorang teman Min memberinya beberapa informasi. Dalam kasus Soo Jin, 2 laporan otopsi yang berbeda telah digunakan, dan salah satunya memang menyertakan kerusakan jaringan, yang berarti Kang memberikan kesaksian palsu. Tidak mengherankan jika orang tua anak laki-laki yang kaya itu membayar para saksi, karena seluruh kasusnya kacau balau. Berbicara tentang anak laki-laki itu, mereka semua sudah meninggal sekarang, dan dengan menambahkan Heun Ah ke dalam daftar, Min menduga Kang adalah yang berikutnya. Dia meninggalkan rumah sakit untuk mencari Kang dan meminta rekan kerjanya untuk mengirim 1 unit ke rumah Sung Ho. Namun, ketika dia melihat foto itu lagi sambil menunggu di lampu merah, dia teringat rumah masa kecil yang terbengkalai di tepi sungai dan memutuskan untuk pergi ke sana. Di rumah Sung Ho, Kang datang untuk meminta maaf atas Soo Jin dan menuntut untuk mengetahui di mana putrinya berada. Sung Ho tidak mempercayai permintaan maaf itu dan memukulnya karena telah menodai nama baik saudara perempuannya, menyebabkan Kang mengingat apalagi yang terjadi hari itu. Hye-won sakit dengan penyakit langka yang mengharuskannya pergi ke AS untuk berobat. Untuk membayarnya, Kang menerima suap dari orang tua anak laki-laki itu untuk mengubah kesaksiannya. Tuan Lee telah mendekati Kang untuk meminta belas kasihan, tetapi Kang mengabaikannya saat Sung Ho muda menyaksikan dari jauh. Kembali ke masa kini, Kang meminta Sung Ho untuk membunuhnya alih-alih putrinya saat Sung Ho menjelaskan betapa besar kebencian yang ia rasakan sejak kecil karena semua orang di kota menganggap saudara perempuannya itu pelacur, jadi sudah terlambat bagi Kang untuk meminta belas kasihan demi putrinya. Marah, Kang menyerang Sung Ho dan memukulinya hingga ia mengakui keberadaan Hye-won. Kang melaju dengan kecepatan tinggi, hampir menabrak unit detektif dalam perjalanannya. Min tiba di rumah sungai dan ditemukan oleh Park, yang mencoba membunuhnya, jadi Min harus menembaknya untuk membela diri. Ia juga menemukan balas dendam yang mengganggu yang telah dipersiapkan Sung Ho untuk Kang. Ketika sang profesor tiba di rumah sungai, Min mencoba memperingatkannya untuk tidak masuk ke dalam, tetapi ia tidak mendengarkan dan mencari putrinya di seluruh ruangan.
Hyewon ditemukan berbaring di atas tumpukan kelopak mawar, tetapi ketika Kang mencoba mengangkatnya, ia menemukan tubuhnya telah hilang dan hanya kepala dan anggota tubuhnya yang ada di sana. Ternyata ia telah meninggal selama ini, dan pesan-pesan yang didengarnya telah direkam sebelum ia terbunuh. Alasan mengapa jasadnya tidak ada adalah karena jasad itu telah digunakan untuk menggantikan jasad Eun-ah, sehingga otopsi dan pemalsuan barang bukti Kang dilakukan pada putrinya sendiri. Sementara Kang menderita putus asa, Sung-ho muncul untuk memberitahu bahwa sekarang dia tahu penderitaan yang dialaminya. Marah, Kang mencuri senjata Min dan menembak Sung-ho, sambil mengklaim bahwa itulah yang diinginkannya. Namun, Kang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri sekarang, jadi dia menggunakan senjata itu lagi, kali ini pada dirinya sendiri. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.